Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar Ibu Lulu hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan baik dan sehat. Semoga senantiasa sehat selalu. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Bu ya. Langsung saja Bu, dalam kesempatan ini saya terima kasih sudah bisa berjumpa dengan Ibu dalam kesempatan yang baik ini. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit berwawancara tentang persiapan Ibu dalam mengajar. Nah, kira-kira dalam mengajar itu Ibu akan dilaksanakan kapan Bu? Sesuai dengan rencana kemarin, saya ingin berencana melakukan pembelajaran pada besok hari Rabu, yaitu di jam ke-4 dan 5 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 Ibu ya. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan besok? Untuk proses persiapannya yang menurut saya harus saya laksanakan, yang pertama selain dari materinya, saya juga harus melaksanakan metode yang akan saya lakukan nantinya. Nah, untuk rencana metode yang akan saya lakukan nantinya, saya ingin menggunakan metode think, pair, dan share, yang mana metode itu berfungsi agar anak-anak itu bisa saling belajar satu sama lain dan juga mereka bisa mendapatkan jalan keluar dari cara berpikir mereka. Biar mereka itu belajar bagaimana caranya berdiskusi dan juga membuat ide atau gagasan dari jawaban yang sudah mereka utarakan, seperti itu. Asik banget ya. Iya, harapannya sudah berdiskusi gitu ya. Ya, kayaknya luar biasa ini. Karena namanya anak kelas 1, kalau misal tidak ditanya guru kan pasti biasanya mereka pasif. Nah, saya harapannya adalah biar mereka itu yang pertama bisa saling dekat antar teman. Yang kedua biar mereka itu ngobrol sambil main sambil oh iya kita belajar, seperti itu. Oke, jadi mengerti apa yang diinginkan oleh pembelajar. Nah, kira-kira Bu, dalam proses yang tadi semangat kayak itu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa Bu? Untuk materi besok kan saya akan melaksanakan materi pendidikan Pancasila, yang mana materinya itu tentang peran anggota keluarga. Kalau keluarga itu kan ada ayah, ibu, dan juga anak. Nah, saya itu ingin tahu anak-anak itu sudah tahu sejauh mana sih peran ayah itu di rumah sebagai apa, peran ibu di rumah itu bagaimana, dan peran mereka sebagai anak itu seperti apa. Ya, harapannya seperti itu ya. Tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran tadi menyampaikan materi yang ingin disampaikan dalam tujuan pembelajaran, area pengembangan mana atau area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu sendiri? Saya itu ingin membuat anak-anak menjadi semakin aktif, terutama aktif berpikir dan juga aktif dalam bercakap. Karena selama ini kita tahu bahwa pembelajaran di kelas itu kalau misalnya anak tidak ditanya pasti mereka akan pasif. Juga jika misalnya anak itu tidak diajak untuk berdiskusi, mereka itu pasti akan ngobrol sendiri atau misalnya mereka asik sendiri. Nah, dengan cara seperti ini saya harapannya ingin membuat pembelajaran saat itu menjadi lebih hidup, seperti itu. Ya, namanya anak-anak kan asik sendiri Bu ya. Tapi dengan kepemimpinan belajaran dari Ibu nanti harapannya bisa tercapai. Nah, strategi yang disiapkan Bu untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi apa Bu? Strategi yang saya persiapkan tentunya saya menggunakan sumber belajar yang bermacam, tidak hanya textbook, tapi mungkin nanti saya akan mempertontonkan video ataupun gambar-gambar yang kaitannya dengan materi yang akan disampaikan, seperti itu. Karena misalnya anak hanya terpatok pada textbook pasti mereka akan bosan. Jadi saya nanti akan berusaha menampilkan video ataupun misalnya nanti membuat kartu yang berkaitan dengan gambar tersebut agar anak itu lebih lebih punya seperti ketertarikan, dan juga biar mereka tahu sebenarnya dari materi ini ternyata seperti ini loh, seperti itu. Jadi mereka dengan hadirnya media pembelajaran, proyektor atau video tadi, keterlibatan dengan materi juga lebih asik dan menyenangkan ya. Begitu. Semangat Bu untuk persiapan pembelajaran untuk besok, semoga bisa lancar dan apa yang sudah dicanangkan hari ini bisa tercapai besok. Amin. Ada yang perlu disampaikan dalam persiapan ini untuk besok? Mungkin sedikit ingin sharing, jika misalnya ada seorang anak yang mereka itu
apa ya, seperti kan di kelas saya itu ada anak yang aktif sekali. Nah, ketika mereka aktif itu saya sudah banyak melakukan metode terkait dengan pembelajaran, tapi ternyata mungkin anak itu ataukah ada permasalahan di rumah atau tidak, saya belum pernah menelusuri memang. Cuma ketika di kelas dia itu kadang bengong kayak gitu. Kadang mereka ketika dikasih pembelajaran yang seperti ini, kadang mereka tidak antusias. Nah, sebenarnya yang seperti itu apakah kita perlu untuk apa ya, melakukan pendekatan dengan orang tua atau bagaimana Pak sebenarnya? Oke, ada satu permasalahan ya, belum adanya chemistry dari seorang guru karena nah menurut Ibu kira-kira ada masalah apa di anak itu sendiri? Kalau yang saya amati itu dia itu seperti ini. Kalau di sekolah itu kan memang tidak diperbolehkan untuk membawa uang. Iya. Nah, ketika dia mau dijemput oleh orang tua, pasti biasanya dia itu udah pengen minta uang. Nah, tapi kadang dari orang tuanya itu tidak diizinkan untuk jajan karena katanya ketika jajan itu dia apa ya, keinginan untuk dipenuhi itu harus, pokoknya beli ini harus, beli ini harus. Jadinya ketika sampai rumah misalnya tidak di apa namanya, tidak diperbolehkan, nah nanti itu kadang dia sampai tidur sampai pagi kata orang tuanya, jadi ke bawah sampai sekolah. Ya. Nah jadi kan ya seperti itu. Saya pernah bicara kepada orang tuanya, tapi dari orang tuanya hanya menyarankan itu nggak bagus menurut anak saya kalau saya jajan ngasih uang sembarangan kayak gitu. Cuma kan dampaknya di sekolah, jadi nanti anak itu di sekolah belajarnya jadi nggak fokus. Anak itu juga ketika misalnya dikasih tugas jadi mengerjakannya tidak maksimal seperti itu. Kurang maksimal seperti halnya teman-teman yang lain ya. Ya untuk pendekatan itu pastinya tadi kan Ustazah juga menyampaikan ya, apakah perlu berkomunikasi dengan orang tua atau bagaimana bisa mencari jalan solusi. Mungkin nanti itu ada kesempatan lain ya untuk bisa meningkatkan supaya salah satu anak yang dimaksud bisa lebih bisa mengikuti, tidak terbebani oleh sesuatu yang dari rumah mungkin ya. Karena ada kemungkinan nanti bisa dicari jalan solusinya adalah berkomunikasi intens dengan orang tuanya biar sama-sama orang tuanya juga nyaman, kita juga nyaman, dan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang teman-teman juga bisa disepakati. Ada yang lain Bu yang perlu disampaikan? Mungkin untuk saat ini menurut saya cukup. Oke, ya. Terima kasih sungguh luar biasa pada pertemuan hari ini di pra observasi ini. Semoga besok bisa lancar sampai bisa bertemu besok di kesempatan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pendamping kepala keluarga. Tugas ibu apa? Aku mau lihat adikku. Baca bersama, mengurus semua keperluan keluarga. Yang kedua, menyiapkan makanan. Nah, jika biasanya, misalnya ketika kamu pagi-pagi ke sekolah, kamu belum sarapan, itu biasanya menyiapkan siapa? Nah, iya, ibu yang biasanya bertugas menyiapkan makanan. Apakah ayah boleh menyiapkan makanan? Tidak. Boleh.
Selamat pagi Bu Lulu. Selamat pagi juga Bapak Udin. Oke, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Bapak Udin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sebagaimana juga dalam kondisi sehat. Oke, kita mulai ya pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang baik pada pertemuan pagi hari ini, pagi yang cukup cerah. Saya bisa bersamai setelah kemarin melakukan pra observasi, dan yang kedua kita sudah melakukan kegiatan observasi di mana Bu Lulu sudah memberikan proses pembelajaran terutama dengan cukup baik menurut pengamatan saya. Setelah kita melakukan 2 tahap pra dan observasi itu, gimana apa yang rasakan atau alami dalam kegiatan observasi kemarin? Yang saya rasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari kemarin, saya merasa dengan adanya metode pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, anak-anak memang lebih antusias dalam proses pembelajaran, terutama ketika mereka itu melihat sumber belajar yang baru. Biasanya kalau di dalam pembelajaran ini kita pakai textbook seperti itu. Kemarin saya tambahkan lagi selain textbook juga nanti kemarin ada penampilan video-video seperti itu, dan juga ada sedikit slide di PowerPoint, jadi anak-anak tidak hanya terpatok pada buku satu buku saja, tapi dari sumber belajar yang lain. Oke, jadi ada peningkatan ya. Iya. Menurut Ibu, ada hal baru apa yang mungkin Ibu rasakan Bu, dalam kegiatan proses pembelajaran kemarin? Hal baru yang saya rasakan adalah ketika saya bisa melihat secara langsung anak-anak yang tadinya terlihat pasif seperti itu, mereka bisa cenderung aktif. Kalau biasanya itu ketika saya mengajari anak-anak yang awalnya tidak menggunakan sumber belajar lain, itu dia yang hanya ibaratnya itu berdiam diri seperti itu, kemarin bisa ikut terlibat aktif seperti itu. Berarti ada peningkatan ya Bu ya. Menurut Ibu, dari rencana pembelajaran yang kemarin dibuat, strategi itu bagus ya Bu ya. Terus kriteria keberhasilannya sebagaimana Bu? Bisa ceritakan kembali? Kriteria keberhasilan kalau dinilai secara persen atau nilai ini bagaimana? Menurut Ibu, kira-kira Kalau menurut saya memang dilihat dari kondisi kemarin masih saya nilai baru 75%. Ya, karena menurut saya ketika pelaksanaan kemarin anak-anak yang memang kan di kelas saya masih banyak yang aktif sekali seperti itu. Mereka-mereka yang memang biasanya itu aktif, saya rasa mereka ketika mengikuti pembelajaran tetap antusias, tapi ada kalanya ketika waktu sudah berjalan tingkat kefokusan mereka kadang sedikit terpecah, karena yang namanya anak-anak kan kadang ada sedikit hal yang seperti ini nanti mengganggu mereka jadi ikut bermain. apalagi kelas 1 ya Bu Kelas ya? 1 nggih. Jadi kalau misalnya anak-anak kelas 1 disuruh ayo diam, sepertinya nggak bisa, karena waktu namanya anak-anak itu kan pasti bergerak terus. Dari berarti anak-anak itu secara emosional itu terbangun peningkatan gitu Iya. ya. Nah, terus kemudian dengan model dalam pembelajaran atau strategi apa tadi Bu? Modelnya saya pakai think, pair, and share. Kira-kira dari metode itu anak-anak berhasil ya Bu ya? Iya, menurut saya sudah cukup berhasil, karena kemarin ketika saya menggunakan metode think, pair, and share, saya itu menggunakan metode yang mana saya memberikan materi terlebih dahulu kepada anak-anak, kemudian untuk tugasnya itu saya memang memberikan sebuah diskusi kecil untuk anak-anak yang kemarin itu prakteknya kan memang dilaksanakan secara berkelompok, satu kelompok dua anak, jadi biar mereka itu bisa saling berpasangan seperti itu. Nah, ketika berpasangan, anak-anak yang tadinya mungkin karena mereka itu kan ada anak-anak yang tipe mengingatnya lama, ada yang mungkin pelupa lah. Anak-anak yang pelupa ini ketika diingatkan oleh temannya, mereka jadi oh iya ya tadi saya belajar ini, oh ternyata kemarin materi seperti ini. Kayak kemarin kan kita belajar tentang peran keluarga. Nah, saya bertanya di dalam soal itu, di dalam lembar observasi, lembar kerjanya saya tanya anak-anak peran ayah itu sebagai apa. Nah, ada anak-anak yang memang dia lupa apa ya Us, aku lupa. Nah, ketika berdiskusi jadi ingat, kan kalau peran ayah jadi kepala keluarga, oh iya dia kita cuma kepala apa seperti itu. Gitu. Jadi dia Hanya itu kepala doang iya, ya. dia lupa akan kosakata yang sebelumnya. Jadi ketika dibersamai dengan teman sebagainya jadi membangun semangat dan juga mengingat kembali materi yang tadi sudah dipelajari. Dan itu akan tercipta komunikasi Komunikasi, dengan ya. teman yang baik gitu ya. Iya. Oke.
Terus kemudian ada catatan-catatan lain yang menurut ibu itu jauh atau dekat atau tingkat yang lain, mungkin selain yang disampaikan tadi. Catatan apa mungkin tentang kondisi anak, mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Untuk selanjutnya saya ingin meningkatkan lebih kepada pengelolaan kelasnya, karena kan ya memang namanya anak kelas 1 itu antara satu anak dengan anak yang lain kan tipe belajarnya berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemarin saja ketika ada anak yang dia itu lebih fokus atau lebih senang pembelajarannya secara visual, ada anak yang dia tidak senang secara visual tapi hanya secara audio, jadi dia itu ada yang tipenya senangnya diceramahin. Tapi kalau melihat video itu dia merasa biasa saja. Jadi mungkin nanti pembelajaran selanjutnya di metode yang akan saya lakukan, saya akan lebih mengkolaborasikan biar anak-anak itu tidak hanya cenderung ke audio tapi visual juga. Audio visual nanti akan Kemarin kan kita ada materi peran orang tua ya, peran keluarga ya, salah satunya ayah, anak dan ibu ya. Kemudian itu waktunya Pancasila. Apakah metode itu bisa diterapkan di lain mapel? bisa. Rencana kalau metode itu efektif tadi mengatakan ada 75%, rencana kepenginnya berapa persen di pertemuan selanjutnya? Ingin ada peningkatannya ya, saya tahan dulu, mungkin nanti bisa 85 lah. Ya. Lebih terkondisikan senang Bu melakukan kegiatan ini? Alhamdulillah kemarin senang karena anak-anak banyak yang antusias. Terus kira-kira rencana ini mau diterapkan mulai kapan? Untuk pembelajaran lebih dekat ini, kebetulan kan besok kan ketika pembelajaran saat jam puasa gitu kan, anak-anak pasti kalau puasa kan karena nggak makan nggak minum mereka juga lemes kayak gitu. Mungkin nanti akan saya tingkatkan lagi biar anak-anak itu nggak nggak lesu dalam pembelajaran. Jadi lebih aktif dan anak-anak juga terlibat dalam prosesnya. Saya juga melihat itu Bu. Jadi ketika ustazah itu memberikan informasi, terlihat anak-anak ada yang ternyata ketika mereka berkolaborasi dengan teman yang lain, ternyata ada yang menunjuk-nunjuk kayak gini. Jadi memang sebagai guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran ya. Kadang-kadang anak-anak itu diingatkan oleh temannya tadi disampaikan. Ada yang lain Bu yang ingin disampaikan mungkin untuk ke depan, pastinya kan kita kepengen lebih baik lagi. Jika dilihat dari proses pembelajaran yang kemarin sudah saya laksanakan, sebenarnya saya di luar dari pembelajaran ya Pak, saya itu pengen bisa komunikasi sama wali, terutama kan ya memang ada beberapa anak yang menurut saya itu mungkin dia itu ada permasalahan mungkin di rumah, jadi setiap dia berangkat dia itu kadang tingkat semangatnya sudah turun, jadi mungkin pembawaannya dari rumah, karena kalau saya tanya dari di sekolah kamu kenapa, dia tuh nggak ada permasalahan sama teman-temannya seperti itu. Nah waktu itu jam pulang kadang kan saya berkomunikasi sama orang tuanya, maksudnya kok Mas Dika kadang kalau berangkat kayak nggak semangat, kenapa nggak dulu, apa barangkali dia masih ngantuk waktu berangkat atau gimana. Kalau untuk ibunya katanya dia itu kalau pengen sesuatu, dia tuh pengen beli barang, itu kan dia harus beli gitu. Sementara dari prinsip ibunya ketika dia sudah punya barang yang sudah masih bisa dipakai ya nggak usah beli lagi kayak gitu lah. Mungkin itu keinginan anaknya itu yang belum terpenuhi, kadang membuat dia itu ketika mau berangkat sekolah jadi ikut bawa ke sekolah. Nah jadi bikin dia saat belajar tuh jadi ini tuh kadang bengong, kadang kalau ditanya jadi nggak fokus kayak gitu. Ya semangat Bu dalam pastinya untuk membersamai anak itu tidak bisa semudah kita membalikan tepuk tangan. Yang penting setiap hari pastinya ada peningkatan terus, konsisten, dan namanya pendidikan kita hanya membersamai dan mungkin bisa menjadi teladan. Semoga ibu dalam mengajar menjadi panutan yang baik bagi anak-anak, bisa mendorong kolaborasi tadi antar teman, kemudian bisa menjadi teladan pastinya. Terus pastinya kita hanya berdoa, namanya usaha pasti tidak mudah. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu ya. Semangat terus, semangat perubahan menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Insya Allah mereka adalah aset-aset kita yang
akan mendoakan kita next di hari kemudian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kebersamaan ini sangat luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau besok ada apa-apa kita bisa ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.